Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada siswa-siswi SMP Islam Pusat Salamah Ungaran kelas 8 yang hingga detik ini masih menggunakan pembelajaran metode daring. Tak terkecuali juga mapel informatika, di mana untuk mapel informatika kelas 8 ini bab satunya mengambil tema atau bab tentang jaringan komputer. Jadi sebelum saya mulai materi kita pada hari ini, saat pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Bapak Nadiem Makarim mencanangkan pembelajaran daring atau pembelajaran online atau yang mungkin bisa kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Apa sih pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh itu kalau dari artinya sendiri kita bisa mengartikan ya pembelajaran yang tidak berada di tempat yang sama alias jaraknya beda atau jarak jauh, di mana gurunya berada di sekolahan sedangkan siswa-siswinya berada di rumahnya masing-masing. Kenapa itu terjadi? Ya karena semenjak pandemi COVID-19 ini siswa-siswi sekolah mulai dari anak kecil alias PAUD, TK, kemudian SD hingga pendidikan menengah ke atas mulai dari SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi itu semuanya metodenya dirubah dari konvensional tatap muka menjadi daring. Kenapa? Karena supaya tidak timbul klaster atau wabah COVID dikarenakan berasal dari lingkungan pendidikan. Kalau kita sering mendengar berita di TV atau di internet ya, itu kan biasanya yang terkena COVID berada pada lingkungan ramai atau lingkungan umum. Tetapi belum pernah kita dengar bahwa pandemi COVID itu berasal dari lingkungan sekolah. Maka untuk menghindari hal itu, sekolah-sekolah diliburkan atau tidak diizinkan untuk masuk. Kalaupun kemarin boleh masuk, itu hanya saat MPLS atau hanya saat masa orientasi siswa baru. Gunanya apa? Gunanya supaya kelas 7 itu mengenal siapa toh gurunya, siapa sih gurunya, siapa teman-temannya yang satu kelas sama dia itu siapa. Itu kan mereka perlu tahu. Nah, makanya kita memberanikan diri untuk mengadakan MPLS secara tatap muka meskipun dibatasi dalam waktu yang singkat, dalam shift juga, serta hari yang hanya 2 hari saja, tidak bisa selama 4 hari seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kembali ke pembelajaran daring ini, itu bisa terjadi karena adanya jaringan komputer cocok dengan tema kita saat ini, yaitu jaringan komputer mapel informatika. Nah, jaringan komputer yang seperti apa yang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Ya jaringan komputer internet ya. Jadi internet itu merupakan jaringan komputer juga, tetapi dia skalanya satu dunia atau seluruh dunia, tidak hanya ruangan atau gedung yang sama, tapi sudah seluruh dunia ini, atau tidak terbatas ruang ya, seperti itu. Ataupun juga ada yang sampai melebih-lebihkan tidak terbatas ruang dan waktu ya, asalkan tidak terbatas alamnya aja ya. Kalau sampai alamnya itu sudah nggak bisa itu. Nah, jadi jaringan komputer ini adalah kumpulan dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung ya. Terhubungnya lewat apa? Lewat kabel ya,
kabel jaringan itu ataupun lewat wireless atau nirkabel, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk berkomunikasi, tukar menukar data dan lain sebagainya. Itulah pengertian mudah dari jaringan komputer. Jadi karena adanya jaringan komputer internet inilah kita sekarang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Ada yang menggunakan teks saja seperti Google Class itu, ada juga yang menggunakan video bisa lewat YouTube, ada juga yang tatap muka virtual menggunakan Zoom, Google Meeting, ya ada Cisco Webex, kemudian WhatsApp dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk pembelajaran jarak jauh dengan berbagai macam modelnya tadi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sebelum internet ini meluas seperti saat ini, dulu awal mulanya adalah berasal dari percobaan oleh siapa? DARPA ya, tahun 1969. Apa toh DARPA itu? DARPA adalah Badan Pertahanan milik dari Amerika Serikat ya. Kemudian di tahun 1972 ya, DARPA itu mengembangkan jaringan komputer. Waktu itu hanya bisa 4 universitas di Amerika. Setelah tahun 72 mereka mengembangkan sampai bisa terhubung sampai ke 42 ya. Nah, dan seterusnya hingga berkembang pesat seperti saat ini. Dengan adanya jaringan komputer akan menghemat biaya investasi peralatan komputer ya. Nah, adapun ciri-ciri dari Jarcom atau jaringan komputer, yang pertama adalah berbagi hardware ya. Apa yang dibagi? Ya, misalkan dalam satu lab itu ada 20 komputer. Sedangkan printernya hanya satu. Lah ketika ke 20 komputer atau banyak komputer tadi ingin ngeprint tapi printernya hanya satu, kira-kira bisa terjadi enggak? Kalau adanya jaringan komputer bisa terjadi ya, makanya di situ dikatakan berbagi hardware yaitu printer. Jadi printer satu untuk ngeprint banyak komputer ya. Tentu saja ngeprintnya harus antri, siapa yang cepat dia yang keluar duluan, yang paling lambat ya mungkin yang keluar hasil printernya paling terakhir. Yang kedua, berbagi perangkat lunak atau software. Kalian mungkin tidak menyadari bahwa kalian bermain bareng ya, atau mabar itu istilahnya sekarang itu. Nah, mabar game online itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri dari jaringan komputer, berbagi software atau berbagi game ya. Jadi kalian bisa main game bareng, bisa perang-perangan di situ, bisa tembak-tembakan, bisa balapan, bisa berkompetisi di gamenya itu ya. Itu adalah contoh dari ciri-ciri jaringan komputer dalam hal berbagi software. Yang ketiga, berbagi saluran komunikasi atau internet ya. Kalau di rumah kalian ada hotspot ya, kalian nyalakan wifi-nya. Nah, hotspot tadi digunakan beramai-ramai alias wifi-nya di-on-kan semua. Nah, di situ sudah merupakan contoh berbagi saluran komunikasi internet ya. Jadi internet satu untuk beramai-ramai. Yang keempat adalah berbagi data dengan mudah ya, tukar menukar file, tidak perlu pindah kursi tempat duduk untuk ngopi data lewat flash disk ya. Cukup data yang ada di komputer yang lain kita share, kita ngambilnya dari komputer yang kita pakai saat ini, sehingga kita tidak perlu pindah kursi untuk ngopi ke komputer yang ada di depan atau ke ruang sebelah atau di lantai yang lain ya. Jadi cukup sharekan saja filenya, diambil dari komputer kita. Yang kelima, memudahkan komunikasi antar memakai jaringan ya. Tadi bisa menggunakan WA ya, Messenger dan aplikasi komunikasi yang lainnya. Banyak sekali itu ya, itu termasuk memudahkan komunikasi. Nah, kemudian ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau jaringan komputer itu ya, ini sebetulnya gambarnya agak keliru ini. Nah, ini ada komputer ya, ada 1 2 3 4 5 komputer klien, 1 komputer server ya. Ini tadi printernya kan
satu ya, berbagi hardware ini untuk beramai-ramai. Nah, jadi kita berbagi informasi dan data. Kenapa ini gambarnya saya bilang salah? Karena di tengah-tengah ini nggak bisa kabel itu terus saling nyambung gini ya, kayak apa, paralel itu dalam listrik IPA itu ya. Jadi ini harus ada alat yang menghubungkan atau menyebarkan ke semuanya ini, yaitu yang disebut dengan switch hub ya. Nanti kita bahas di materi berikutnya mengenai hardware. Nah, komponen Jarcom itu ada dua, yaitu node sama link. Node itu adalah titik yang mengirim input dan output dari titik yang satu ke yang lain. Contohnya adalah komputernya ya, dalam satu lab atau ruangan itu ada berapa, ada printernya, ada switch hubnya dan lain-lain. Jadi node itu adalah apa ya, kayak barang-barangnya itu ada berapa yang ada di situ. Nah, itu disebut dengan titik ya. Jadi kalau kita merakit sebuah kabel jaringan untuk warnet atau untuk lab komputer, itu menghargainya dari berapa titik yang kita buat. Kalau ada 20 titik ya, berarti 20 kali misalkan per A nya 25.000 ya, berarti 25 dikali 20, tinggal jumlahkan aja hasilnya berapa uang yang kita terima. Link itu adalah media, jalur atau saluran yang melalui apa, kabel, wifi atau nirkabel ya, atau frekuensi radio, satelit luar angkasa untuk wilayah-wilayah yang tidak ada internetnya atau susah sinyalnya. Nah, model jaringan komputer ada dua jenis, yaitu peer to peer ya. Peer to peer itu hanya ada dua komputer seperti ini, dua laptop misalkan atau dua PC ya, satu sebagai server dan satu sebagai klien ya. Nanti saya terangkan mungkin server apa, klien apa, kalian bingung ya. Server itu adalah komputer utama ya, yang melayani klien. Jadi kalau ada UNBK ya, soalnya itu ada di server lah, terus dibagi ke klien, kurang lebih seperti itu. Nah, server di jaringan peer-to-peer disilakan dengan non-dedicated server karena tidak berperan sebagai server murni, melainkan bisa juga menjadi klien atau workstation. Ya, keunggulan sama kelemahan ya peer-to-peer. Kalau menurut hemat saya, keunggulannya adalah murah karena kabel yang dibutuhkan sedikit ya, cuma satu saja. Nah, kemudian kerugiannya adalah kalau kabelnya rusak atau putus ya sudah, itu tidak bisa nyambung jaringan komputer peer-to-peer tadi karena kabelnya cuma satu aksesnya. Ya, untuk client server ya, seperti ini contohnya. Jadi server itu komputer utama ya, komputer induk yang melayani klien. Nah, klien itu adalah komputer anak ya, yang dilayani oleh servernya. Seperti itu. Ya, ini pengertiannya ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk keunggulan dan kelemahan. Nah, kalau menurut saya client server itu keunggulannya kabelnya kan jumlahnya banyak ya. Jadi kalau ada yang rusak satu, yang lainnya tidak mati semua, masih bisa nyala. Ya, yang mati hanya yang rusak tadi. Nah, kalau kelemahannya itu dari biaya lebih boros karena apa? Kabel yang dibeli lebih banyak. Nah, topologi. Apa itu topologi? Topologi itu semacam apa ya? Peta layout ya. Kalau kita lihat dari atas itu bentuknya seperti apa? Nah, itu kalau pengertian mudah saya itu kayak gitu. Tapi kalau menurut ini ya, gambar secara fisik dari pola hubungan antara komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelannya. Ya, topologi yang pertama adalah topologi bus atau nama lainnya daisy chain ya. Nah, ini bus ini kayak bukan seperti Bismania ya, bukan, tapi bentuknya seperti ini ya, dari kabel langsung dibelokkan ya. Nah, ini kok bisa seperti itu? Bisa ya, karena ini kabelnya menggunakan tipe koaksial ya. Jadi ada 3 kabel itu koaksial, UTP sama fiber optik
Nah, ini adalah yang menggunakan koaksial ya. Terminator ini bukan robot tapi kayak T gitu ya. Jadi yang membelokkan atau yang membuat saluran kiri kanan sama ke bawahnya itu namanya terminator. Kemudian ya keunggulan dan kerugiannya ya, kalau itu tadi sama seperti yang peer to peer, dimana kalau satu kabel rusak ya satu ikut mati ya. Atau pulau giring itu berbentuk lingkaran ya, atau muter gitu aja ya. Ini kelemahannya juga sama, kalau satu kabel rusak maka yang lainnya ikut mati ya. Nah, star inilah yang banyak dipakai di lab-lab kantor, lab-lab komputer ya, yang ada di sekolahan atau kampus. Nah, kenapa bentuknya dikatakan seperti star ya? Star itu kayak bendera Inggris itu ya, jadi ada yang ke atas, terus ada yang nyerong, ada yang ke kanan, ada yang nyerong bawah, ada yang ke bawah ya, ada yang nyerong kiri, ada yang nyerong belok kirinya langsung, ada yang antara belok kiri atau naik ke atas. Jadi seperti bendera Inggris itu, maka kita sebut sebagai topologi star. Dimana kalau topologi star itu tengahnya ada alat penghubung yang namanya switch hub ya, dari server itu disambungkan ke switch hub, nanti dari switch hub nyambung ke klien-klien yang terhubung di situ. Keuntungannya kalau ini satu rusak kabelnya yang lain tidak mati, tapi kerugiannya lebih boros dalam membeli kabel. Lah, ini ilustrasi kalau Jarkom itu ada di perusahaan besar ya. Jadi ini misalkan server ya di kantor pusatnya. Setiap lab atau ruangan atau cabang kantor itu punya server sendiri lagi ya, yang bisa mengakomodir kebutuhan dari kliennya ada berapa. Lah sekarang yang kantor atau sekolahan sendiri ya cukup server yang istilahnya dipenuhi ya, atau terpenuhi oleh kebutuhan ruangan atau tempat itu berada ya, tidak perlu besar-besar ya, yang seperti lemari itu yang mungkin yang berbentuk PC aja sudah cukup ya kalau server untuk sekolahan misalkan. Nah, klasifikasi Jarkom berdasarkan luas letak geografis. Nah, jadi jauh dekatnya area yang bisa dijangkau. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Dari namanya lokal ini kita bisa mengartikan lokal itu ya gedungnya sama, wilayahnya sama, tempatnya nggak jauh-jauh ya, ada di situ juga, itulah yang disebut Local Area Network. Nah, sementara untuk MAN, Metropolitan Area Network, dari namanya kita bisa mengetahui itu areanya mencakup wilayah antar kota, tapi antar provinsi enggak ya, kayaknya tidak ya. Tapi kalau antar kotanya dalam pulau yang sama masih bisa lah, tapi kalau udah pulaunya nyebrang laut, misalkan Jawa dan Kalimantan, itu ya enggak bisa ya. Jadi MAN ini hanya menghubungkan antar kota. Misalkan saya ya mengambil uang di bank ATM Bank BPD. Lah, ATM Bank BPD itu kan ada di beberapa kota yang ada di Jawa Tengah. Ada yang di Semarang, ada yang di Ungaran, ada yang di Jogja, ada yang di Solo ya, yang penting Jawa Tengah. Nah, kalau saya udah ke Jawa Timur ya, saya ngambilnya tidak bisa ke Bank BPD lagi, tapi ke ATM bersamalah. Konsep seperti itulah yang disebut dengan antar kota ya. Jadi local area network-nya atau Jarkomnya antar kota. Kemudian wide area network. Nah, sesuai artinya wide itu luas ya, berarti area network atau Jarkom yang luas. Luas di sini ya bisa antar provinsi, antar pulau, antar benua ya, bahkan seluruh dunia. Termasuk internet itu sendiri sebetulnya merupakan penjabaran sesungguhnya dari wide area network, karena dia tidak dibatasi oleh negara ataupun batas wilayah dan lain sebagainya. Nah, sementara sebetulnya masih ada lagi ya, selain MAN, LAN, MAN dan WAN itu ada CAN ya, Campus Area Network.
itu hampir sama seperti LAN ya, cuma dia wilayahnya sedikit lebih luas karena meliputi seluruh wilayah yang ada di kampus atau sekolah itu. Nah, kemudian ada PAN, Personal Area Network. Apa itu PAN? PAN itu bukan partai politik ya. Jadi PAN itu adalah eh, personal ya. Jadi kalau kalian nyalain tethering hotspot di HP, sementara WiFi laptopnya dinyalakan dan laptopnya tadi nyambung ke tethering HP, ya itulah yang dikatakan personal area network ya, atau pribadi. Nah, mungkin untuk membangun Jarkom itu perlu hardware atau perangkat ya. Di situ bisa disebutkan perangkat kerasnya ada komputer server ya, seperti yang milik Asalama itu. Servernya dibeli dengan harga 14 juta waktu itu dengan spek Intel Xeon, RAM-nya 8 GB, harddisknya 1 terabyte ya. Mereknya Asus Build Up, dari CPU, dari monitor, keyboard sama mouse-nya bermerek Asus semua. Nah, tetapi semenjak musim COVID-19 ini ternyata harga servernya naik dari 14 menjadi berapa kemarin ya, saya jual itu antara 17 sampai 18 juta. Jadi memang sangat besar sekali kenaikannya. Ya, tapi untuk saat ini servernya kemarin sudah saya upgrade ya. Jadi RAM-nya 16 GB, saya tambahkan 8 lagi, sama harddisknya saya tambahi ya dengan tipe yang terbaru yaitu SSD, dengan harapan kinerjanya tambah cepat ya, karena untuk UNBK 2020 walaupun UN-nya gagal alias tidak jadi karena wabah COVID ya. Yang kedua, workstation atau klien disesuaikan saja jumlahnya berapa, minimal 1, 2 dan seterusnya. Ya, NIC atau LAN card, hub, kabel dan konektor. Ya, kabelnya UTP, konektornya RJ45, repeater, bridge dan modem. Nah, apakah harus sebanyak itu yang disediakan? Ya, pertanyaannya itu ya, tolong nanti kalian jawab kira-kira. Oh iya Pak, semuanya harus ada atau tidak Pak? Ada yang harus ada yang sunnah misalkan, atau mungkin tidak perlu sekarang ya, yang poin-poin nomor berapa itu. Nah, itu nanti silakan kita jawab di pertanyaan selanjutnya. Nah, habis perangkat keras, sekarang perangkat lunaknya apa? Ya, perangkat lunaknya untuk menjalankan jaringan komputer maka harus ada Windows atau sistem operasi. Terus ada protokol jaringan ya. Protokol jaringan itu aturan pengalamatan IP address ya. IP address itu kayak nomor rumah kalian, itu alamat rumah itu kan pasti ada addressnya. Jadi misalkan rumah saya Jalan Leangan Damai, Serasi Raya, RT1 RW 11. Nah, itu adalah TCP IP-nya. Nomor 126 itu TCP IP-nya ya. Kalau sebelah saya misalkan nomor 125, sebelahnya lagi nomor 127, yaitu monggo terserah mereka. Yang penting protokol addressnya itu harus ada. Supaya apa? Kalau dalam kehidupan nyata, supaya paket pos atau kiriman paket itu tidak salah ya, untuk mengalamatkan atau mengirim. Kalau nggak ada alamatnya kan kesusahan itu Pak Bosnya untuk mengirim. Nah, jadi itu ya sebabnya protokol jaringan atau alamat IP address. Terus driver LAN card ya, atau software yang mengenali LAN cardnya komputer. Nah, kemarin kayaknya sudah bisa ya, karena Windowsnya kan terbaru sehingga dia bisa mengenali hardware apa saja yang dibuat ya pada waktu program itu diluncurkan. Nah, kemudian berdasarkan media transmisi atau komunikasi, ada jaringan tanpa kabel wireless atau nirkabel, yang dengan kabel itu disebut dengan wired network ya, atau jaringan komputer kabel. Itulah dulu mungkin saat ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan satu ya di Mapel Informatika, supaya tidak kebanyakan memang saya potong dulu ya. Semoga harapannya kalian bisa mengerti apa yang saya terangkan. Kalau tidak mengerti bisa japri atau tanya di grup ya.
Itu saja dari Pak Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.